Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD. Perkenalkan, nama saya Atika Syifa Nazalia dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah dua kata yang berasal dari pengelolaan dan kelas. Pengelolaan diartikan sebagai manajemen atau peraturan. Sementara pengelolaan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Pernyataan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara sebuah kelas yang kondusif dengan maksud agar tercapainya kondisi yang optimal, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Yang kedua ada pendekatan dalam pengelolaan kelas. 1. Pendekatan otoriter, yang merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik melalui penerapan disiplin yang sangat ketat serta mengandung unsur kekuasaan dan ancaman. 2. Pendekatan permisif, yang merupakan suatu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang peserta didik inginkan. 3. Pendekatan resep, yang merupakan cara pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran. 4. Pendekatan pengajaran, yang merupakan cara pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang untuk melakukan proses pengajaran yang baik. 5. Pendekatan perubahan tingkah laku, yang merupakan cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah atau memperbaiki perilaku negatif peserta didik. 6. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, merupakan cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara pendidik dengan peserta didik. 7. Pendekatan proses kelompok, yang merupakan cara pengelolaan kelas dengan seperangkat kegiatan pendidik untuk menumbuhkan kelas yang efektif. Dan yang terakhir ada pendekatan pluralistik, yang merupakan cara pandangan yang mencakup 3 pendekatan, yaitu perubahan tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Yang ketiga ada manajemen kelas. Maksud dari manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif. Pertama, faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Manajemen kelas akan memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kesuksesan penerapan manajemen kelas dilihat dari kondisi fisik kelas serta pendukungnya. Namun terdapat non-fisik yang ada pada pendidik. Maka dari itu,
Faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan manajemen kelas yang baik yaitu kondisi fisik dan kondisi sosioemosional. Yang kedua, sikap pendidik dan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan untuk memperkecil masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, yaitu hangat dan antusias, bervariasi dalam menggunakan alat atau media pola interaksi antara pendidik dan peserta didik, pendidik luas untuk mengubah strategi mengajarnya, dan pendidik harus disiplin dalam segala hal. Yang ketiga, aspek dalam manajemen kelas. Manajemen kelas harus dilakukan oleh pendidik untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Berikut aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik, meliputi sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Yang keempat, fungsi manajemen kelas. Fungsi-fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan di dalam kelas. Fungsi manajerial di dalam kelas meliputi merencanakan, mengorganisasi, menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi individu yang mampu membawa organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang dalam suatu tanggung jawab atau fungsi tertentu, mendelegasikan wewenang kepada seseorang. 5. Masalah dalam manajemen kelas. Masalah dapat ditinjau dari berbagai sisi, sehingga pendidik dapat menjadi maklum bila perencanaan yang disusun sedemikian rupa akan tetapi masih muncul masalah dalam pelaksanaannya. Masalah dapat dilihat dari sisi sifat masalah, jenis masalah, dan sumber masalah. Yang terakhir ada lingkungan kondusif. Pembelajaran yang baik hanya akan terjadi dalam lingkungan yang kondusif, yaitu kondisi di mana proses belajar mengajar terjadi dengan rasa aman dan nyaman. Kondisi ini akan mengantarkan peserta didik pada hasil belajar yang maksimal. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan membuyarkan konsentrasi peserta didik sehingga hasil belajar akan menjadi tidak optimal. Jadi, pembelajaran yang baik akan tercipta apabila kondisi kelas dan sekitarnya kondusif. Kondisi yang kondusif ini akan dapat tercapai apabila suasana di ruangan kelas dan di lingkungan sekitarnya mendukung terlaksananya proses belajar peserta didik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.